maka dia adalah sebenarnya hidup. Maka Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan bahwa dia tidur, dan dia akan membangkitkan kembali orang yang tidur tadi. Dia akan membangunkan kembali, seperti hanya Lazarus itu dibangunkan kembali. Ketika Lazarus dibangunkan kembali, banyak orang yang takjub apa yang terjadi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan ketika Lazarus, dalam bacaan kita hari ini, Lazarus berkumpul dan Tuhan kita berkumpul di situ, ada Marta meminyaki kaki Tuhan kita Yesus Kristus, meminyaki kaki Tuhan kita Yesus Kristus, dan menyeka kakinya dengan minyak itu, meminyaki dan menyeka kakinya itu dengan rambutnya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada murid Tuhan kita Yesus Kristus yang bernama Yudas Iskariot. Dia mengatakan, wah, ini mungkin suatu pemborosan. Maka dia mengatakan lebih baik uangnya dikasihkan kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan Yesus Kristus di sini mengingatkan kembali, biarlah ini terjadi untuk mengingat penguburanku yang akan datang. Jadi sebenarnya Tuhan kita Yesus Kristus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengalami suatu kematian, dan dia tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya sendiri. Ketika dia berjalan menuju ke Yerusalem, dia tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mampukah kita ketika kita tahu bahwa kita akan menghadapi sesuatu kesusahan, kita akan mengalami suatu penderitaan, tetapi kita tetap jalan seperti halnya Tuhan kita Yesus Kristus? Dia tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya sendiri. Dia tahu apa yang akan dialami oleh dirinya sendiri. Dia tahu semuanya, detail sedetailnya apa yang akan dia alami terhadap dirinya sendiri. Tetapi dengan keberaniannya, dengan keperkasaannya, dengan kekuatannya, dengan keyakinannya, dia tetap datang untuk mendapatkan apa yang mungkin nanti akan terjadi, yaitu penyaliban atas dirinya sendiri. Mungkin kita sebagai manusia, kita akan takut, kita akan gentar, tetapi ada sesuatu di balik apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu dengan segala sesuatu yang mungkin akan terjadi kepada dirinya, Tuhan Yesus bertekad untuk taat apa yang harus dia lakukan untuk umat manusia. Dia punya kekuatan, dia punya keperkasaan, tetapi dia harus patuh dan tunduk kepada yang punya kuasa, yaitu Allah Bapa. Makanya segala sesuatu yang dilakukan itu atas dasar nama Allah Bapa untuk menebus dosa umat manusia. Dia melakukan semuanya itu. Mungkin kalau kita pikir juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita lakukan hari ini atau hari yang akan datang, atau sesuatu yang sudah kita lakukan, atau mungkin hari ini kita capek berdiri, atau mungkin kita akan capek nanti akan menghadapi masa puasa Paskah ini, atau nanti kita akan menghadapi ibadah-ibadah masa puasa itu. Mungkin nanti kita akan capek, badan kita akan sakit-sakit, badan kita mungkin akan terasa pegal-pegal karena kita akan mengikuti prosesi-prosesi masa doa-doa selama masa puasa ini.
Tapi ingatlah saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin apa yang kita lakukan tidak sebanding apa yang telah Tuhan kita Yesus Kristus lakukan terhadap kita. Mungkin rasa capek kita tidak sebanding dengan apa yang Tuhan kita Yesus Kristus lakukan kepada kita. Dia mampu menyerahkan dirinya sendiri, bahkan dia dicambuk, bahkan dia menyediakan tubuhnya untuk tergantung di atas kayu salib. Dia menyediakan semuanya itu. Dan saya berharap saudara-saudara juga menyediakan waktu untuk mengikuti segala prosesi-prosesi yang akan terjadi, baik itu nanti pada hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtunya. Ikutilah prosesi-prosesi itu dengan segala sesuatu yang mungkin kita akan tahu bahwa kita akan capek, dan mungkin kita juga akan membuang waktu kita, atau mungkin kita akan izin cuti dari kerjaan atau apa. Tetapi mungkin itu tidak sebanding apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi hari ini adalah hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus datang ke Yerusalem untuk menyambut dirinya menghadapi penyaliban. Dan banyak orang-orang di sekitarnya berteriak-teriak, Hosana, Hosana. Dan ada daun-daun palem, ada tunas-tunas muda, ranting-ranting di situ diletakkan di bawah. Dan kiranya kita semuanya juga, saya berharap kita semuanya juga akan menjadi ranting-ranting itu, dan kita semuanya juga akan menjadi tunas-tunas yang akan tumbuh seperti halnya dari harapan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati, kemudian dikubur selama 3 hari dan bangkit. Dia tidak memikirkan kalau kita melihat seorang petani, dia tidak pernah memikirkan ketika dia menanam suatu biji, dia tidak pernah memikirkan bahwa biji itu nanti akan busuk atau biji itu akan rusak. Dia tidak pernah memikirkan itu semuanya. Dia hanya memikirkan bagaimana biji yang ditanam itu nanti akan tumbuh dan berbuah menjadi banyak. Tuhan kita Yesus Kristus juga tidak memikirkan hal itu. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia tidak memikirkan penderitaan-penderitaan yang dialami, tetapi dia hanya memikirkan bahwa sesuatu yang ditanam itu akan tumbuh dan akan menjadi bunga dan akan berbuah, dan buah itu akan dinikmati oleh kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita semuanya menjadi biji yang ditanam. Jangan pernah merasakan sakit mungkin ketika kita ditanam, mungkin ketika kita berada di dalam kuburan. Jangan pernah berpikir semuanya, tetapi berpikirlah untuk masa depan, untuk di mana kita akan dimuliakan di dalam namanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan liturgi suci.